Summa qala hafizahullahu ta'ala tahrimu ihtiqaril muslim. Haramnya merendahkan seorang muslim. Merendahkan seorang muslim. Baik. Haramnya merendahkan seorang muslim, kalimat muslim di sini tentunya karena ini konteksnya sesama muslim. Wa illa merendahkan sesama manusia walaupun orang kafir enggak dibolehkan. Ya. Sesama orang kafir sesama manusia hatta kepada orang kafir enggak dibolehkan. Ya tentunya kecuali kafir harbi. Ya. Kafir harbi. Nah, ya memang kita perang dengan dirinya. Baik. Maka merendahkan mereka, ya, apa namanya, kekuatan mereka dan seterusnya, ini hal yang tidak ada masalah. Adapun merendahkan walaupun orang kafir, merendahkan, meremehkan mereka, ini tidak diperbolehkan, haram. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah, kata Syekh di bawah, yakfil mar'u min sifati syarr. Cukuplah sifat buruk berada dalam diri seseorang, yang ini sudah layak dikatakan dia ini buruk ketika sifat ini ada dalam dirinya, yaitu apa? Ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Ya, dan ini subhanallah di zaman sekarang, ya, tanafus, persaingan yang tidak sehat di antara panitia-panitia dakwah, ya, di antara ma'had, di antara akun-akun media sosial, ya, di antara masjid satu dengan masjid yang lain, di antara apa namanya jamaah pengajian satu dengan pengajian yang lain, bahkan ustadz dari kubu satu dengan kubu yang lain, ya. Nah, sudah terjadi persaingan yang tidak sehat. Nah, tidak kita katakan semuanya tidak sehat, tetap aja ada perselisihan yang sifatnya ilmiah. Tapi apa namanya, kalau kita lihat di zaman sekarang, ya, banyak hal-hal yang seperti ini, merendahkan orang lain. Kemudian berlindung di balik amar ma'ruf dan nahi mungkar, berlindung di balik bendera tahdzir, berlindung di balik nasihat sesama agama ini penting. Lah. Ya. Banyak orang yang tidak bisa membedakan antara at-ta'yir dengan an-nasihah. Merendahkan, menghina dengan menasihati. Ibn Rajab rahimahullahu taala punya kitab khusus dalam masalah ini, ya, di mana beliau menjelaskan perbedaan antara at-ta'yir, menghina, dengan memberi nasihat. Dan semua orang tahu bagaimana konteksnya, konteks nasihat dengan konteks menghina, kemudian diksi yang digunakan, intonasinya bagaimana, ya, kan begitu, dalam konteksnya bagaimana, momennya bagaimana, kapan dia ucapkan. Ini kan sebenarnya perkara ini jelas. Ya, tapi karena kabur, ya, bagi sebagian orang tidak paham, dia pun mencela orang lain kemudian berlindung di balik nasihat atas agama ini. Ya, bagaimana cara dikatakan nasihat kamu bilangin orang dengan binatang? Ya kan begitu. Nasihat macam mana kamu bilangin orang binatang? Ya, nasihat model bagaimana kalau kamu mengatakan orang goblok, tolol dan semacamnya, kan begitu. Iya, nasihat macam apa? Itu menghina namanya. Itu apa? Menghina. Ya. Dan para ulama mengatakan bahwa aradul muslim, ya, apa namanya, bahwa kehormatan seorang muslim itu apa namanya, tepi jahanam. Ya, syafiru jahannam. Kehormatan seorang muslim itu syafiru jahannam. Pinggir jahanam, tepi jahanam, yang tidak ada yang ngobrol, tidak boleh ada yang ngobrol masalah kehormatan seorang muslim kecuali apa? Al ulama wal hukam, kecuali ulama dan hukam. Yani ulama di sini dalam artian apa? Qadhi misalnya, qadhi, ya, dia tentunya akan menjatuhkan hukum kepada kepada pelaku kriminal, dan dia akan ngobrol masalah, dia pasti akan bicarakan tentang kehormatannya kriminal itu. Ya, orang yang melakukan tindakan kriminal tersebut tidak ada masalah, ya, jelas ya. Kemudian juga apa, pemerintah, ataukah juga apa dalam sebagian konteks, ya, alim seperti dalam masalah jarh wa ta'dil dalam ilmu riwayat. Karena itulah Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dikenal sebagai alim yang latiful ibarah, ibaratnya lembut. Yani beliau memahami bahwa jarh wa ta'dil itu sekedar kalau saya jarah dia, sudah, jangan diambil hadisnya. Kalau saya takdil dia, ya sudah, ambil hadisnya. Itu saja fungsinya. Makanya beliau ketika menjarah seorang perawi, ini apa? Dengan lafaz yang lembut, tidak ada kata-kata kasar. Ya, beliau mengatakan fihi nadhar, maka maksudnya dia apa namanya? Dhaif jiddan, sangat lemah sekali. Ya, atau dikatakan munkarul hadis, artinya apa? La tahilu riwayatu an, tidak halal meriwayatkan darinya. Yani tingkatan-tingkatan kadzab dan semacamnya. Ini kalimat munkarul hadis atau fihi nadhar ini asalnya
kritikannya kritikan yang antara ringan sama setengah berat. Tapi kalau Bukhari mengucapkannya itu untuk parah sekali. Kenapa? Ketika beliau ditanya kenapa seperti itu, kata beliau, saya berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menggibahi seorang pun. Lihat, karena hukum asal aradul muslim haram, maka hati-hati antara menasihati dengan mencela. Ya. Kalau nasihat tersebut bisa disampaikan tanpa perlu menyebutkan aibnya, hal yang buruk tentangnya, ya lakukan. Karena pada dasarnya itu ibarat makan bangkai, tidak boleh dilakukan kecuali darurat. Itu pun kalau kamu makan bangkai, kamu cukup jangan sampai kenyang, sekedar untuk menghilangkan mencegah kematian saja. Kapan sampai kenyang? Berdosa. Sama seperti di sini, kalau dia bisa memperbaiki tanpa menyebut aib saudaranya, lakukan, jangan sebut aib saudaranya. Ya, kan begitu. Kalaupun butuh menyebut aib, secukupnya, jangan mentang-mentang harus disebutkan A sampai Z semuanya, ditambah-tambahin. Tidak cukup orangnya, istrinya disinggung, tidak cukup istrinya, anaknya disinggung, tidak cukup pondoknya disinggung, semua disangkut-sangkutkan dengan atas nama apa? Atas nama tahdzir. Ya, subhanallah. Ya, jelas sampai sini. Maka cukuplah orang itu dianggap memiliki sifat buruk dalam dirinya ketika dia menghina saudaranya sesama muslim. Apalagi sesama dai ilallah, sesama penuntut ilmu. Nah, maka ini hendaknya dibedakan. Seorang harus menuntut ilmu sedini mungkin harus paham membedakan mana mencela, mana menasihati, ya, mana tahdzir, dan sebatas apa tahdzir tersebut, lafaz-lafaz yang digunakan dan semacamnya. Wallahu taala alam bisawab.